Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Kembali pada hari ini, Minggu tanggal 6 September 2020. Kembali kita datang bersama-sama dengan keluarga kita, bersama dengan sahabat kita, bersama dengan kerabat kita, siap menerima yang terbaik daripada Tuhan. Untuk itu saya mau mengajak, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Dan sebelum kita memulai akan ibadah ini, saya mau menyapa dulu untuk saudara kita yang ada di Sydney, Brisbane, Australia dan sekitarnya, untuk Purpose Life Church jemaat di kota Melbourne, Sydney, Brisbane, Australia dan sekitarnya. Dan juga saya mau menyapa untuk jemaat Kristen Indonesia Zoe Life Bandung, jemaat Kristen Indonesia Zoe Life Citra Raya Tangerang, dan juga untuk PA Peniel di kota Jakarta dan sekitarnya, Medan dan sekitarnya, Jawa Tengah meliputi kota Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri dan sekitarnya. Dan juga untuk teman-teman sahabat-sahabat dari Yayasan Pembawa Kabar Baik di Jabodetabek, dan juga untuk fellowship hamba Tuhan di NTT Kabupaten Rotendao. Untuk itu mari kita mau sapa satu sama lain. Shalom, shalom, kebajikan shalom. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Engkau yang diagungkan, Engkau yang ditinggikan. Kembali hari Minggu ini, di saat waktu hari yang Engkau berikan buat kami, untuk kami dapat berhenti sejenak dalam aktivitas kami dalam seminggu ini. Kami memberi yang terbaik karena kami sudah menerima dalam satu minggu kemarin yang terbaik daripada Engkau. Untuk itu Engkau dapati daripada kami pengakuan lewat pujian, lewat deklarasi, lewat pernyataan iman, bahwa Engkau saja Tuhan yang benar, yang layak diagungkan, yang siap memuji membesarkan nama Tuhan. Katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku yang di rumah, pagi ini saya mau mengajak satu lagu lama banget. Bahkan ada teman-teman saya di sini yang bilang bahwa Brother John, ini lagu saya masih SD. Saya kaget, masih SD. Tapi lagu ini sangat powerful banget saudaraku. Saya mau bilang begini, bahwa saat-saat ini semua kalangan mengalami dampak dari dunia-dunia saat ini. Jadi saya mau bilang, tetap keep moving, move on gitu ya. Jadi tetap berjalan, melangkah terus, tetap melakukan bagian kita untuk bersaksi. Mungkin saudara bilang, aku gak bisa ngomong, aku gak bisa berkata-kata, aku tidak bisa bercerita atau sesuatu. Tapi lewat perbuatanmu saudaraku, engkau menyatakan bahwa Dia Yesus yang layak disembah, Dia Yesus yang berkuasa, Dia Yesus yang saat-saat ini masih berdaulat di dalam hidup kita. Untuk itu saya mengajak saudaraku, tetap yuk, come on, move on, bersorak-sorai, karena seperti burung Raja Wali, untuk mengatasi segala sesuatu dia akan terbang makin tinggi. Dia kembangkan sayapnya mengatasi badai. Di saat badai itu menerpa dia, di saat dia mengembangkan sayapnya, dia terbang makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, mengatasi badai itu. Demikian juga dengan kita. Kembangkan sayap pujianmu, bersorak-sorai bagi Dia. Setuju ya? Haleluya. Come on, pemusik. Jiwaku tinggi seperti Raja Wali di langit, sebab besar kasih-Nya pada kita. Aku bersuka cita
Dia saja yang agung, yang layak dimuliakan. Mari masuk lebih dalam, naikkan syukur, sembah Dia di dalam semaraknya yang agung. Sama-sama katakan, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 pemurah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari sekali lagi saudara.
baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkan. Nothing in this world can satisfy. Tidak ada yang dapat memuaskan selain Dia saja. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Mari sama-sama dengan kami nyatakan your presence is heaven to me. Sekali lagi saya mau nyatakan begini saudaraku. Who is like you, Lord, in all the earth.
Hanya di dalam hadirat-Mu kami memperoleh ketenangan. Hanya di dalam hadirat-Mu kami memperoleh kepuasan. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, sebelum kita menerima yang terbaik daripada Tuhan, saya mau mengajak pagi ini kita menyatakan pernyataan iman kita. Seperti yang seringkali kita lakukan di saat kita beribadah. Dan saya mau mengingatkan, biarlah ini bukan merupakan satu rutinitas, tapi biarlah kita mau membaca ini, kita mau menyatakan dengan pernyataan iman kita, maka sesuatu terjadi dalam hidup kita. Mari sama-sama kita nyatakan dalam hitungan 2, 3. Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh, pengakuan yang mengatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup sesuai dengan firman-Mu, Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak Allah karena aku percaya padamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah yang tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini aku mengerti kebenaran firman-Mu, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan sorga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita nyatakan pujian yang tadi. Oh Jesus, oh Jesus. Kita akan siap menerima yang terbaik yang Tuhan akan taruh melalui hamba-Nya, Bapak Pendeta Obed Suleman. Mari saudaraku, sekali lagi saya mengajak, buka kedua tanganmu, katakan oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus.
Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pada saat ini. Dan sebelum kami memulai, saya ajak Anda untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sedang melakukan kebaktian online. Kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan. Dan kami yakin, maka kami akan mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, darah-Mu, darah Yesus yang membenarkan kami ada di dalam hidup kami. Dan kami percaya, Engkau juga menyertai kami sekarang juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, sekarang saya akan ajak Anda untuk membaca Roma pasal 6 ayat 3. Roma pasal 6 ayat 3 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya?" Iya, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian Kristus. Ini satu pengertian yang Alkitab katakan. Ya, tatkala kita mau mengerti baptisan, kita harus kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Yang kita lihat tatkala peristiwa baptisan itu adalah seseorang dimasukkan ke dalam air, itu baptisan selam. Ya, kita melihat sebelum dia masuk ke kolam, dan kita melihat setelah dia selesai dibaptis. Atau yang dibaptis percik dengan air, kepalanya dipercikkan air itu. Kita tahu sebelum dia dibaptis dan setelahnya tidak ada perubahan saat itu, ya. Dan kita akan melihat apa yang Alkitab ini katakan. Alkitab berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dengan kematiannya?" Oke, saya akan lanjut dulu dengan ayat yang keempat supaya nanti saya bisa menjelaskannya. Silakan ayat 4. Roma pasal 6 ayat 4 berkata, "Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Ya, supaya Anda paham, hari ini saya akan menyampaikan sekali lagi rahasia baptisan bagian yang keempat, yaitu bagian yang terakhir. Jadi baptisan menurut Alkitab adalah, yang pertama dikatakan di dalam ayat ketiga, Anda dibaptis ke dalam Kristus, berarti Anda dibaptis dalam kematiannya. Dengan kata lain, kita dibaptis ke dalam Kristus, kita mati bersama dengan Kristus. Dan ayat yang keempat berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan. Karena mati, maka kita dikuburkan. Dikuburkan kapan? Bersama-sama dengan Kristus. Dalam baptisan dalam kematian itu. Jadi Anda dan saya mati bersama Yesus dan dikuburkan bersama dengan Yesus. Supaya sama seperti Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Tatkala kita mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, kemudian Kristus bangkit, kita ikut bangkit. Dan setelah Kristus bangkit, kita diberi hidup yang baru. Tetapi di dalam ayat 4 ada yang menarik di sini. Dikatakan bahwa supaya sama seperti Kristus telah bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa.
Kristus bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Tidak begitu jelas ayat ini. Saya ajak Anda untuk melihat ayat dalam Roma 8, ayatnya yang ke-11. Roma 8 ayat 11 berkata, "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu." Haleluya. Dikatakan, dan jika roh Dia, roh Tuhan, Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Kapan? Roh yang membangkitkan Yesus, roh Tuhan, Roh Kudus, diam di dalam diri kamu, di dalam diri saya. Kapan? Waktu kita mengakui bahwa kita mati bersama Yesus, dikubur bersama Yesus, dan waktu Yesus bangkit, roh yang sama tinggal di dalam kita. Ini adalah rohnya Tuhan, Roh Kudus. Dan dikatakan bahwa roh itu akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana. Tubuh kita yang fana ini akan dibangkitkan, dihidupkan. Nah, sekarang kita mulai mendapatkan satu gambaran. Jadi tatkala kita dibaptis sesuai dengan Alkitab, Tuhan menjabarkan bahwa kita mati bersama dengan Yesus, dikubur bersama Yesus. Waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Nah, diberi hidup yang baru. Hidup yang baru ini berbeda dengan hidup yang lama yang waktu mati dan dikubur bersama Yesus. Hidup yang baru ini ditandai bahwa roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam kita. Jadi hidup baru ini adalah hidup kita yang di mana roh Tuhan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalamnya. Nah, bagaimana dengan hidup yang lama? Hidup yang lama tidak ada roh Tuhan di dalamnya. Ya. Nah, sekarang kita kembali kepada Roma 6. Roma 6 kita akan membaca ayatnya yang kelima. Roma 6 ayat 5 berkata, "Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya." Sekali lagi, ini adalah penjelasan yang Tuhan berikan melalui Rasul Paulus, arti baptisan. Senang tidak senang kita harus menerima dan harus mengikutinya. Ya, seperti tadi di awal saya katakan, orang yang dibaptis, sebelum dibaptis bagaimana dan setelah dibaptis bagaimana, menurut mata kita tidak ada perubahan. Tetapi menurut firman Tuhan, banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Dan inilah yang harus kita terima, karena itu yang dikatakan Tuhan. Ayat yang kelima berkata, "Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kematian Yesus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, kebangkitan Yesus." Maka tadi saya katakan, kita dibaptis ke dalam Kristus, kita mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus. Waktu Kristus bangkit, kita ikut bangkit. Ya. Nah, inilah penjelasan yang Alkitab katakan. Kemudian kita membaca ayat yang ke-6. Roma 6 ayat ke-6 berkata, "Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa." Ya, sangat jelas dikatakan. Karena kita tahu.
bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Manusia lama kita turut disalibkan berarti ikut mati bersama Yesus, ikut dikubur bersama Yesus. Nah, pada waktu Yesus bangkit, manusia lama tidak ikut bangkit. Karena apa? Yang diberikan oleh Tuhan kepada kita hidup yang baru, manusia yang baru. Jadi kita simpulkan manusia lama dengan manusia yang baru ada perbedaan yang menyolok. Perbedaan yang menyolok adalah manusia baru ini, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalamnya. Lah, manusia lama, manusia yang dikuasai oleh karakter lama, dikuasai oleh kondisi lama. Manusia lama ini mudah dikuasai sakit hati, mudah dikuasai kegagalan, mudah dikuasai masalah-masalah. Manusia lama, tatkala masalah datang, dia nggak ngerti jalan keluarnya. Nah, inilah manusia lama yang harus mati bersama Yesus dan harus dikubur bersama Yesus. Dan waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit dan diberi hidup yang baru. Hidup yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup yang lama. Hidup yang lama tadi sudah saya katakan dikuasai masalah, dikuasai gagal, dikuasai macam-macam yang buruk. Dan pada waktu ikut mati bersama Kristus, stop. Tidak boleh berlanjut. Kemudian hidup baru, mulailah babakan yang baru. Lah, disinilah perbedaan orang yang sebelum dibaptis dan setelah dibaptis. Mata jasmani kita tidak melihat. Sekali lagi saya katakan tadi, sebelum orang itu dibaptis kita lihat. Kemudian dia masuk ke kolam, dimasukkan ke dalam kolam, kemudian selesai baptisan, keluar, kita melihat masih sama. Yang sebelum dan yang sesudah masih sama. Tetapi Alkitab berbicara berbeda. Alkitab mengatakan manusia lama ikut mati dan ikut dikubur. Sekarang, tatkala ikut bangkit bersama Yesus, dia mendapatkan hidup yang baru. Disinilah letak perbedaannya yang tidak terlihat oleh mata kita pada waktu itu. Dan bagaimana selanjutnya? Jawabannya satu. Melihat selanjutnya, perubahan itu harus terjadi. Nah, disinilah letak permasalahannya. Bagaimana kita mewujudkan yang berbeda tadi? Menghadirkan yang Alkitab tadi katakan, sekarang kamu memiliki hidup yang baru. Ya, jangan sampai sebelum dibaptis suka tipu-tipu. Tips sana, tips sini, tipu sana, tipu sini. Setelah dibaptis masih sama. Waduh, tidak cocok dengan yang firman katakan. Ya. Sebelum dibaptis dikuasai masalah, dikuasai kegagalan, ya, tidak dihargai orang. Setelah dibaptis masih mengalami hal yang sama. Bagaimana ini? Ya. Nah, kita sudah mengerti, sudah sampai ayat yang ke-6 tadi, kita berbeda. Bagaimana perbedaan ini bisa terjadi dalam hidup kita? Kita akan lanjutkan lagi, ya. Kita akan lihat bagaimana. Dikatakan ayat yang ke-6, kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalib supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi tubuh yang baru ini tidak ada hubungannya dengan dosa, tidak bisa dikuasai lagi oleh dosa. Ya. Kemudian kita lihat ayatnya yang ke-7.
Roma 6 ayat ke-7 berkata, "Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa." Oke, puji Tuhan. Siapa yang telah mati, ia bebas dari dosa. Sebelum mati, tidak bebas dari dosa. Manusia lama mudah dikuasai hutang. Manusia lama jauh dari damai dan sejahtera. Manusia lama menghambakan diri kepada dosa. Nah, tatkala kita sudah mati bersama Yesus, firman berkata, ia telah bebas dari dosa, bebas dari pengaruh, bebas dari penguasaan. Itu yang dikatakan Alkitab. Sekarang kita akan melihat ayat yang ke-8. Roma 6 ayat 8 berkata, "Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia." Haleluya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus melalui baptisan, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita akan hidup juga dengan Kristus. Ini hukumnya, ya, hukumnya begitu. Dan bagaimana ini hukum harus terjadi? Pertama, Anda harus mempercayainya. Yang kedua, Anda ngerti sikap orang percaya itu bagaimana. Ya. Nah, ini yang harus kita praktekkan dalam hidup. Sekarang, saya akan ajak Anda untuk melihat ayatnya yang ke-9. Roma 6 ayat 9 berkata, "Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia." Haleluya. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ya Pak, tapi ini kan Kristus. Nanti dulu, waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Dan ini yang dijanjikan untuk Kristus setelah Kristus bangkit. Karena Anda bersama-sama dengan Kristus, Anda mendapatkan fasilitas untuk menggunakannya. Maka ayatnya berkata, kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak berkuasa lagi. Kegagalan tidak boleh menguasai lagi. Kecelakaan tidak boleh menguasai lagi. Dan saya berani mengatakan karena saya percaya, kemiskinan pun tidak boleh menguasainya lagi. Maut saja tidak boleh menguasai. Oh haleluya. Kita telah bangkit bersama Kristus, bukan? Maka maut dikatakan tidak berkuasa atas kita juga. Kegagalan tidak berkuasa atas kita. Kemiskinan tidak berkuasa atas kita. Penyakit-penyakit tidak berkuasa atas kita. Sekarang kita lihat ayat yang ke-10. Roma 6 ayat 10 berkata, "Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah." Ayat 11. Ayat 11 berkata, "Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus." Iya. Kamu mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, inilah yang dikatakan oleh Alkitab. Kuncinya adalah bagaimana yang dikatakan oleh Alkitab ini terjadi dalam hidup kita. Kuncinya di sini, ya. Anda harus ngerti, yang Tuhan kehendaki hidupmu berubah. Dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Tidak ada kaitannya dan tidak nyambung. Ya. Nah, tugasmu dan tugasku
untuk mewujudkannya ini, supaya apa yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam hidupmu. Nah, bagaimana yang Tuhan janjikan ini bisa terjadi dalam hidup kita? Jawabannya cuma satu: tatkala saya percaya. Kalau Anda percaya dan Anda diam saja, Anda akan tidak mengalaminya. Ya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Kita akan lanjut lagi sekarang ayatnya yang ke-12. Roma 6 ayat 12 berkata, "Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya." Oke. Nah, kata jangan akan saya rubah dengan tidak boleh. Sebab itu hendaklah dosa tidak boleh berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Di dalam tubuhmu hari ini tidak boleh berkuasa, supaya kamu tidak lagi menuruti keinginannya. Tidak boleh. Memang Tuhan tidak mengizinkan itu. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, Anda tinggal menolaknya, ya. Dan firman tadi berkata di dalam kalimat yang terakhir, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Oh, haleluya. Tatkala Anda ngerti rahasia pada saat ini, ya, Anda akan diberkati luar biasa tatkala Anda paham. Ya, kita lihat ayat 13. Roma 6 ayat 13 berkata, "Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran." Iya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu. Jangan diserahkan anggota tubuh, tangan kita, mata kita, pikiran kita, kaki kita, semua anggota tubuh ini, ya. Dan jangan lupa lidah, mulut. Jangan kamu serahkan lidahmu, mulutmu kepada dosa. Tatkala mulut ini kita serahkan kepada dosa, ngomongan kita ini bolak-balik, ya, supaya kita diuntungkan. Tetapi sesungguhnya tatkala kita membiarkan mulut kita serahkan kepada dosa, Anda sedang mencoreng kehidupanmu sendiri. Ya. Saya selalu katakan, jangan pernah merasa diri ini benar. Ya. Kuasai lidah. Jangan ngomong dolak-dalik, ya. Ngomong sama si A, kita ngomong begini, nanti ngomong sama si B begitu. Itu semuanya nanti akan terkonfirmasi satu dengan yang lain, dan akibatnya kita tidak bisa diterima di lingkungan itu, ya. Dan firman berkata ayat 13 tadi, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, ya. Jangan. Berarti tatkala dosa itu menguasai Anda, masuk ke dalam hidupmu, sesungguhnya Anda menyerahkan anggota tubuhmu, ya, menjadi senjata kelaliman. Firman berkata, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, yang paling menyolok adalah mulut. Mulut ini pun Anda kendalikan, ya. Kendalikan. Bicaralah ya di atas ya. Tuhan Yesus berkata, bicaralah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau memang tidak, jangan berkata ya. Ya. Kalau memang iya, jangan berkata tidak.
atau mengarang cerita. Ya, ini yang merepotkan. Orang Kristen yang seperti ini belum menikmati hidup yang baru, masih dikuasai oleh hidup yang lama. Padahal kita sudah berbeda. Alkitab berkata kita sudah beda. Banyak orang percaya tidak ngerti ya, bagaimana kita dikatakan beda ya. Karena itu tadi, mata ini tidak melihat perubahannya. Mata kita nggak melihat perubahannya. Perubahan itu baru bisa kita lihat tatkala kita sudah lama nggak ketemu ya. Jadi kita mulai melihat benar ada perubahan. Dulu dia begini ya. Atau mungkin gampangnya begini supaya mudah dimengerti. Dulu si A ini setiap kali kalau ngomong itu keluar binatang dari mulutnya. Ya. Sudah lama gak ketemu dengan Anda mulai melihat kata-kata binatang gak pernah keluar dari mulutnya. Ada perubahan. Ya. Bagaimana perubahan itu terjadi? Sekali saya katakan, sekali lagi saya katakan, tidak otomatis. Tatkala Anda mempercayainya, Anda mengucapkan pengakuan. Tuhan, aku sudah dibaptis. Engkau berkata, waktu Yesus bangkit, aku ikut bangkit. Roh yang membangkitkan engkau dari antara orang mati, sekarang kau berikan kepadaku dan ada di dalam aku. Roh inilah yang merubah saya, sehingga saya menjadi orang-orang yang hidup baru. Hidup baru tidak ada kaitannya dengan hidup yang lama. Hidup yang baru ini benar-benar baru karena roh Tuhan yang tinggal di dalam diri saya. Nah, inilah yang harus kita perkatakan ya. Saya tahu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiranmu ya. Tetapi saya selalu katakan begini, kita ini ciptaan Tuhan. Untuk mengerti Tuhan tidak bisa, kecuali Tuhan menyatakan dirinya, barulah kita pegang ya. Tatkala Tuhan menyatakan dirinya begini, kita pegang. Nah, sekarang Tuhan menyatakan bahwa orang yang dibaptis adalah orang itu mati bersama Yesus dan dikubur bersama Yesus. Waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit bersama Yesus. Kalau Alkitab mengatakan demikian, ya mari kita terima. Jangan kita otak-atik, nggak ketemu. Karena ini yang Tuhan lihat, dan ini yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu dan hidupku. Jangan pernah berkata sebelum dibaptis aku sama dengan setelah aku dibaptis. Berarti dengan kata lain kita berkata Alkitab ini omong kosong. Wah, kalau Anda sudah sampai pada posisi seperti itu, Anda akan merugikan dirimu sendiri. Ya. Sekali lagi saya katakan, sekarang kita mulai paham, mulai ngerti kita. Oh, jadi menurut Tuhan saya tidak sama lagi. Menurut Tuhan sekarang saya menerima hidup yang baru, dan hidup baru ini tidak ada kaitannya dengan hidup yang lama. Tidak ada kaitannya. Terus hidup yang baru ini, dosa tidak menguasai saya. Maut tidak menguasai saya. Berarti kegagalan juga tidak boleh menguasai saya. Ya, benar. Maka tatkala Anda mulai paham, mulai mengerti, akui, Tuhan, hidup lamaku, aku boleh dimaki orang. Hidup lamaku, aku boleh ditolak oleh orang lain. Bahkan keluarga dekatku boleh menolak aku. Tetapi sekarang aku mengerti rahasia firman. Aku menerima rahasia baptisan ini. Ternyata hidupku yang sekarang adalah hidup yang baru. Ya. Kita sudah mempelajari kemarin arti baptisan.
bagian pertama, arti baptisan bagian yang kedua, arti baptisan bagian yang ketiga. Kita sudah belajar itu. Dan sekarang ini arti baptisan bagian yang keempat. Ya. Nah sekarang kita mulai mengerti. Oke, berarti setelah saya dibaptis saya dikasih hidup baru. Berarti tidak ada kaitannya dengan hidup yang lama, tidak ada sambungannya, dan bukan sambungan dari hidup yang lama, betul-betul baru. Yang lama boleh dikuasai dosa, tetapi yang baru tidak boleh ada. Yang lama boleh dikuasai kegagalan dan kemiskinan, yang baru tidak boleh ada. Dan sekarang hidup yang baru, hidupku hanya untuk Yesus, hidupku untuk Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Dan sekarang kita mulai mengerti rahasia ini. Sekarang saya ajak Anda untuk melihat ayat yang ke-14. Roma 6 ayat 14 berkata, "Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia." Haleluya. Inilah yang dikatakan. Sebab kamu yang sudah bangkit bersama Yesus tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Yang lama dikuasai oleh dosa, yang baru tidak akan dikuasai oleh dosa. Bagaimana hidup yang baru ini terwujud tidak dikuasai oleh dosa? Tatkala Anda percaya. Dan kalau Anda percaya, Anda harus memperkatakan itu. Kita perkatakan. Nah sekarang pada kesempatan ini saya akan gabungkan bagian pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi waktu kita dibaptis, kita mati bersama Yesus, dikubur bersama Yesus. Waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Waktu kita ikut bangkit, Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati sekarang tinggal di dalam kita, yang membuat kita sekarang hidup yang baru, di mana dosa nggak boleh menguasai lagi. Nah, hidup yang baru ini kemarin kita sudah belajar dari Kolose pasal 3. Dikatakan bahwa kita setelah mati bersama Yesus, maka hidup kita sekarang tersembunyi di dalam Kristus. Hidup kita disembunyikan di dalam Kristus. Apa artinya? Artinya dosa tidak boleh menguasai lagi. Karena apa? Kita dibungkus di dalam Kristus. Kegagalan tidak boleh menguasainya lagi. Kemiskinan tidak boleh menguasainya. Kenapa? Karena kita dibungkus di dalam hidupnya Kristus. Dan di dalam hidupnya Kristus itu ada banyak urapan-urapan. Urapan-urapan itu ada di dalam hidupnya Kristus. Dan Anda disuruh hidup di situ. Untuk apa? Untuk menyerap urapan-urapan Kristus itu. Anda serap. Supaya apa? Supaya hidup kita yang baru ini mulai menyatakan urapan yang sudah kita serap sekarang mulai keluar dari hidup kita. Kita bisa berdoa dan doa kita itu doa-doa yang berdampak. Tatkala kita berjumpa dengan orang sakit, kita mulai mempraktekannya, mendoakan orang sakit dan orang sakit sembuh. Nah, itulah hidup yang tersembunyi di dalam Kristus sesuai dengan Kolose pasal 3. Dan kita mulai melihat di dalam Galatia. Galatia berkata, tatkala kita ini mati bersama Yesus, kemudian dikubur bersama Yesus. Waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Dan firman Tuhan berkata, setelah bangkit bersama Yesus, hidup kita yang kita jalani di dalam daging ini adalah hidup kita bersama dengan Kristus. Dan waktu kita punya hidup bersama dengan Kristus, kita dibawa hidup dalam iman, hidup oleh iman.
Dan waktu hidup oleh iman, apa yang terjadi? Anda dikatakan bahwa sekarang Anda adalah anak Abraham. Jadi sekarang setelah kita bangkit bersama Kristus, kita hidup dalam iman, maka kita ini sekarang menjadi anak Abraham. Dan dikatakan di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-9 dikatakan, kita yang hidup oleh iman ini, kita diberkati oleh Bapa di surga bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah, dengan kata lain, tatkala kita hidup beriman, hidup dalam iman, kita memiliki DNA-nya Abraham, DNA-nya Iska, dan DNA-nya Yakub. Kita boleh menerima janji-janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Kita tidak ada kendala lagi untuk menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan berjanji membuat kita yang memiliki DNA-nya Abraham, yaitu kita akan dijadikan orang-orang besarnya Tuhan. Yang berikutnya, Tuhan berjanji akan memberkati kita berlimpah-limpah. Kemudian dikatakan Tuhan akan menjadikan kita berkat. Dan ada janji yang luar biasa. Siapa yang akan memberkati kita akan diberkati Tuhan. Dan siapa yang akan mengutuk kita akan dikutuk oleh Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Tuhan akan menjadikan kita berkat bagi orang lain. Kemudian di dalam Efesus yang kita pelajari minggu kemarin, tatkala kita bangkit bersama Kristus, hidup kita ini bersama-sama dengan Kristus. Untuk apa? Untuk menerima posisi. Posisi apa? Posisi kita mendapat tempat di surga bersama dengan Yesus. Wow. Dan sekarang kita mulai ngerti mengapa Tuhan mau Anda dan saya harus mengerti arti daripada baptisan ini. Saya selalu katakan baptisan ini adalah fasilitas yang Tuhan berikan. Kalau ada orang yang belum mau dibaptis, saya mau kasih tahu, Anda telah melakukan kesalahan, menolak fasilitas yang Yesus berikan. Ya, jangan ditolak. Karena inilah yang Tuhan mau buktikan, segala yang Tuhan janjikan terjadi dalam hidup Anda. Ya. Kalau Anda berkata belum siap, pasti Anda salah. Kenapa? Karena Tuhan akan menggenapi semua janjinya kepada hidupmu dan Anda bilang belum siap. Oh, di dalam situ ada janji memberkati berlimpah-limpah. Dan Anda tahu, tatkala Tuhan sudah memberkati berlimpah-limpah, tidak ada yang bisa membatalkan berkat itu. Ya. Dan kita pegang ayat 14 tadi, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Dosa yang menyebabkan kita hidup kacau, dosa yang membuat kita hidup terlunta-lunta. Tuhan bilang dosa tidak akan menguasai kita lagi. Kita yang ngerti rahasia baptisan. Saya berharap Anda mulai paham dan mulai mengerti. Yang belum dibaptis, jangan tunda-tunda, segera putuskan, ya. Dan yang sudah dibaptis dan Anda belum mengerti rahasia itu, jangan biarkan rahasia ini lewat begitu saja. Ayo ambil, akui apa yang Tuhan janjikan itu. Ya, kita akan masuk dalam Holy Communion. Saya akan bawa Anda dalam doa. Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu sudah aku sampaikan. Meteraikan firman itu di dalam roh anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu paham dan mengerti. Dan mereka berani mengambil keputusan yang belum dibaptis.
membuat keputusan untuk mau segera dibaptis. Dan yang sudah dibaptis, mereka boleh mengucapkan pengakuan-pengakuan mengenai janji-janji Tuhan sehubungan dengan baptisan ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Tuhan, lakukan juga untuk kami. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Sekarang Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percaya. Meteraikan itu Tuhan. Mari kita ucapkan pengakuan, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus. Hal-hal yang membuat aku gagal, hal-hal yang membuat aku dikuasai masalah, hal-hal yang membuat aku dikuasai jalan buntu, itu pun sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus, sampai membentuk bilur-bilur. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus, aku diperdamaikan dengan darah Yesus, aku disucikan dengan darah Yesus, aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal-Mu. Demi nama Yesus kami terima. Hidup kekalnya Yesus ada di dalam hidup kami. Dan firman Tuhan berkata, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan. Di dalam hidup kekal tidak ada alam maut. Tuhan, aku percaya, aku terima hidup kekal-Mu. Posisi kami sekarang Tuhan, kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Firman-Mu berkata, mintalah apa saja dan itu akan diberikannya. Demi nama Yesus kami terima. Sekarang kami mengambil darah Yesus, kami taruh pada tubuh kami. Seluruh tubuh kami dibenarkan dengan darah Yesus. Organ-organ kami dibenarkan dengan darah Yesus. Paru-paru kami dibenarkan dengan darah Yesus. Tenggorokan kami dibenarkan dengan darah Yesus. Jantung kami dibenarkan dengan darah Yesus. Ginjal kami dibenarkan dengan darah Yesus.
pankreas kami dibenarkan dengan darah Yesus. Liver kami dibenarkan dengan darah Yesus. Firman Tuhan berkata, penyakit apapun tidak boleh menguasai kami. Terima kasih Tuhan, ini adalah iman kami. Maka kami perkatakan virus corona tidak boleh menguasai kami. Terima kasih Tuhan, terjadilah iman kami ini dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami akan lanjut berdoa untuk doa syafaat bagi jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, ada darah yang membenarkan hidup mereka, yaitu darah Yesus. Tuhan, tubuh mereka juga sudah dibenarkan. Dan kami percaya, mulai ke depan ini, tidak ada virus corona yang menguasai hidup mereka. Kami juga berdoa jemaat-Mu yang sedang mengalami kondisi yang kurang baik. Tuhan, ada darah Yesus yang membenarkan mereka. Kami berdoa, berikan jalan keluar kepada mereka, sehingga mereka boleh melihat jalan keluar itu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa kami ini, bangsa Indonesia. Tuhanku, terima kasih untuk Presiden dan Wakil Presiden, juga para menteri, para Menko dan pejabat-pejabat setingkat menteri. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka didorong terus untuk melakukan pembenahan-pembenahan. Roh takut akan Tuhan ada pada kehidupan mereka. Mereka bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan bangsa. Jauhkanlah mereka dari korupsi, jauhkanlah mereka dari tindakan-tindakan yang tidak benar, dan ikatlah mereka satu dengan yang lain dengan kasih-Nya Tuhan, sehingga mereka bersatu padu memajukan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga terus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, PLC yang ada di Melbourne, Zoe yang ada di Bandung, Zoe yang ada di Citra Raya Cikupa. Biarlah jemaat-jemaat yang boleh bergabung dengan kami mendapatkan nutrisi-nutrisi rohani yang menyehatkan mereka, yang membuat mereka hidup maju, mengerti firman-Mu, mengalami janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau mendengar dan mengabulkan doa kami. Dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita akan mengakhiri. Angkatlah kedua tangan-Mu. Tuhan, aku minta darah-Mu, darah Yesus. Aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat dan aku katakan, darah Yesus itu menjadi tanda bagimu. Tidak akan ada tulah yang boleh menguasai hidupmu, menguasai keluargamu, dan menguasai bisnismu. Mulai hari ini ke depan, semua tulah sudah dibayar lunas dengan darah Yesus. Maka aku katakan, mulai bekerja, tangan-tangan yang kau angkat, yang ada darah Yesus, adalah tangan-tangan yang diberkati. Tatkala engkau berdoa, doamu doa yang berdampak. Tatkala engkau bekerja, pekerjaan yang kau kerjakan berhasil, sukses, tidak ada yang gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian yang sudah kita nyatakan, biarlah kita kembalikan hanya bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan.
the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade